Kali ini kita akan membahas mengenai siklus penjualan. Maka judulnya adalah Revenue Cycles Sales to Cash Collection. Jadi nanti yang akan kalian pelajari di bab 12 ini adalah bagaimana perusahaan itu menjalankan siklus pendapatan mereka, dimulai dari penjualan barang kepada pelanggan sampai dengan pembayaran. Ini tujuan pembelajarannya, learning objektifnya. Yang pertama, describe the basic business activities in revenue cycle. Jadi harapannya kalian mampu menjelaskan apa saja aktivitas-aktivitas dasar dalam siklus pendapatan. And discuss the general threats to that process and the controls that can be used to mitigate those threats. Jadi kemudian setelah kalian memahami apa saja aktivitas dasar dari siklus penjualan, kalian juga bisa menyampaikan ancaman-ancaman apa yang berkaitan dengan siklus pendapatan secara umum, kemudian pengendalian apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi ancaman tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, explain the sales order entry process, key decisions that need to be made, and threats to that process, and describe the controls that can be used to mitigate those threats. Tujuan pembelajaran yang kedua ini sudah masuk ke detail dari aktivitas siklus pendapatan, yaitu aktivitas yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan sebenarnya proses pesanan penjualan itu seperti apa. Kemudian keputusan-keputusan kunci apa yang harus diambil oleh manajemen terkait dengan pesanan penjualan, serta kalian diharapkan mampu mendiskusikan ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh aktivitas pencatatan pesanan penjualan itu apa saja, dan bagaimana pengendalian yang bisa disarankan agar ancaman terhadap pesanan penjualan itu bisa berkurang. Kemudian yang ketiga, jadi nomor 2, 3, 4, dan 5 ini sebenarnya aktivitas rinci ya dari siklus pendapatan. Oke, nomor yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan proses pengiriman barang. Jadi ini adalah alurnya ya. Setelah perusahaan mencatat pesanan penjualan, maka perusahaan akan mengirimkan barang. Nah, maka di tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan yang namanya proses pengiriman barang itu seperti apa, keputusan kuncinya bagaimana, ancaman dan pengendaliannya apa untuk proses yang kedua ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas atau proses yang terkait dengan billing atau penagihan. Sama seperti yang di atas-atasnya, keputusan kuncinya apa, kemudian ancamannya apa, dan pengendaliannya bagaimana. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses cash collection. Ketika nanti perusahaan akan menerima pembayaran dari pelanggan sebagai akibat dari adanya transaksi penjualan. Dan nanti alurnya juga sama, kita akan melihat ancamannya apa saja, kemudian pengendaliannya bagaimana. Oke, itu tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Berikutnya masuk ke pengantar dulu, silahkan dibuka juga bukunya Rumney. Oke, di sini poinnya adalah revenue cycle is a recurring set of business activities and related information processing operations associated with providing goods and services to customers and collecting cash in payment for those sales. Jadi, kalau kita bicara siklus pendapatan, di sini poin yang pertama adalah suatu susunan aktivitas bisnis yang berulang, karena perusahaan itu akan selalu mengalami yang namanya siklus pendapatan. Kemudian ketika kita bicara siklus pendapatan, ini aktivitas operasinya terkait dengan penyediaan barang dan jasa untuk pelanggan, serta penerimaan pembayaran dari aktivitas penjualan itu. Maka kalau kalian lihat dari gambar 12-2, semoga masih ingat ya teori data flow diagram.
Saya pernah menjelaskan di kelas bahwa kalau kalian membuat data flow diagram harus diawali dengan konteks diagramnya dulu. Maka di sini sudah diberikan contoh konteks diagram untuk siklus pendapatan. Siklus pendapatan, kemudian entitasnya ada macam-macam, ada bank nanti untuk pembayaran, ada general ledger and reporting system nanti ketika perusahaan akan mencatat transaksi itu ke dalam jurnal dan sistem pelaporan keuangan. Kemudian ada human resources management or payroll cycle, ini nanti kaitannya adalah siklus informasi yang ada yang muncul dari siklus pendapatan dapat digunakan untuk menentukan besarnya komisi terutama bagi karyawan di bagian penjualan. Kemudian ada siklus produksi. Siklus produksi ini kaitannya adalah tentang informasi mengenai barang yang dapat tersedia untuk dijual. Kemudian ada expenditure cycle, siklus pengeluaran, ini nanti kalau misalnya ada barang yang harus dibeli dari pemasok untuk memenuhi proses produksi misalnya sebelum barang itu dijual kepada pelanggan. Kemudian carrier ini nanti untuk kaitannya dengan pengiriman barang, ya, bagian ekspedisi. Kemudian ada pelanggan. Nah, konteks diagramnya seperti ini. Oke, kemudian information about revenue cycle activities also flows to other accounting cycles. Jadi tadi saya sudah memberikan beberapa informasi bahwa informasi yang muncul dari aktivitas siklus pendapatan itu akan mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Contoh di sini, siklus pengeluaran dan produksi akan menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk menginisiasi atau mengakomodasi apakah perlu membeli atau memproduksi barang tambahan agar kebutuhan itu dapat terpenuhi. Jadi misalnya seperti tadi, ternyata barang yang dipesan pelanggan itu jumlahnya kurang nih di gudang. Nah, maka bisa diambil keputusan apakah akan memproduksi lagi tambahan barang atau ternyata harus ada yang dibeli dari pemasok. Informasi itu nanti akan dapat diperoleh dari siklus pendapatan. Kemudian yang berikutnya, human resources management or payroll cycle uses information about sales to calculate sales commissions and bonuses. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa informasi dari siklus pendapatan ini juga akan bisa digunakan oleh siklus sumber daya manusia atau penggajian, terutama ketika mereka akan menghitung komisi dan bonus bagi karyawan di bagian penjualan. Kemudian contoh yang lain, General Ledger and Reporting Function uses information produced by revenue cycle to prepare financial statement. Ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa informasi yang mengalir dari siklus pendapatan itu juga akan bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Maka nanti akan masuk ke General Ledger and Reporting System. Ini adalah contoh bagaimana informasi yang berasal dari siklus pendapatan akan dapat digunakan oleh siklus-siklus lainnya. Nah, kemudian di sini yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya apa sih tujuan utama dari siklus pendapatan? Intinya, tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat bagi konsumen yang tepat pada waktu yang tepat dan harga yang tepat. To provide the right product in the right place at the right time for the right price. Nah, maka untuk mencapai ini ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh manajemen. Misalnya yang pertama, to what extent can ensured products be customized to individual customers' needs and desires? Seberapa jauh, seberapa besar perusahaan dapat memproduksi barang-barang yang sifatnya customized untuk memenuhi kebutuhan individu tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua, how much inventory should be carried and where should that inventory be located?
berapa banyak persediaan itu harus disiapkan dan di mana inventory itu akan disimpan nantinya. Kemudian yang ketiga, how should merchandise be delivered to customers? Bagaimana nanti barang-barang itu akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian yang keempat, ini masih berkaitan dengan pengiriman. Should the company perform the shipping function itself or outsource it to a third party that specializes in logistics? Apakah ketika akan mengirimkan barang, perusahaan itu dapat mengirimkan barangnya sendiri atau harus menggunakan jasa outsource, yaitu perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang logistik. Kalau di sini ya misalnya seperti JNE, Tiki, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, what are the optimal prices for each product or services? Ini berkaitan dengan harga barang. Ya, ini juga harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Berapa harga barang yang optimal bagi setiap produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang keenam, ini berkaitan dengan kredit customer. Ya. Should credit be extended to customers? If so, what credit terms should be offered? How much credit should be extended to individual customers? Jadi pertanyaannya adalah apakah kredit itu bisa diperpanjang? Ya, kredit pelanggan itu apakah bisa diperpanjang? Kemudian kalau iya, maka termin kredit seperti apa yang harus ditawarkan, yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, serta berapa banyak kredit yang akan di extend bagi pelanggan individual. Jadi ketika kita bicara tentang penjualan, bisa jadi nanti akan ada penjualan kredit, ya kan? Nah, kalau penjualan kredit, maka biasanya tiap pelanggan itu punya batas kreditnya. Nah, kalau batas kreditnya sudah melampaui batas, ya, maka nanti akan ada pertimbangan dari manajemen untuk menambah limit kreditnya pelanggan itu. Kemudian berkaitan dengan cash flow atau arus kas perusahaan, how can customer payments be processed to maximize cash flow? Jadi bagaimana caranya nanti agar pembayaran pelanggan itu dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas perusahaan. Itu adalah beberapa pertanyaan yang nanti akan menjadi keputusan-keputusan kunci bagi manajemen terkait dengan siklus pendapatan. Nah, ini level 0-nya. Ya, untuk data flow diagram siklus pendapatan, minimal seperti ini kalau kalian bikin DFD level 0 untuk siklus pendapatan. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya aktivitas utama dari siklus pendapatan itu ada 4. Yang pertama adalah mencatat pesanan penjualan, sales order entry. Yang kedua, shipping, barang dikirimkan kepada pelanggan. Yang ketiga, billing, dibuat penagihan, faktur. Yang keempat, cash collection, ketika pelanggan melakukan pembayaran kepada perusahaan. Minimal ada 4 ini. Tinggal nanti kalian sesuaikan entitasnya bagaimana, kemudian aliran dokumennya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. 4 aktivitas utama dari siklus pendapatan adalah sales order entry, shipping, billing, dan cash collection. Ini yang tadi menjadi tujuan pembelajaran dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, maka kita akan lihat satu persatu nanti setelah ini terkait aktivitas utama itu tadi. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu ancaman dan pengendalian untuk siklus pendapatan secara umum. Silakan dilihat pada tabel 12 strip 1. Ancamannya ada 4 di sana. Ya, saya tidak akan bahas semuanya, akan saya bahas beberapa saja. Nanti sisanya silakan dibaca sendiri. Ancaman yang dihadapi misalnya adalah adanya master data yang tidak valid atau yang tidak akurat. Misalnya data customer, data penjualan itu ternyata meleset atau keliru. Maka ada 3 pengendalian di sini. Jadi membacanya, kalau di sini ada pengendalian yang angka depannya 1, ini berarti untuk mengatasi risiko nomor 1. Angka depan 2 untuk mengatasi risiko nomor 2, begitu seterusnya. Nah, maka kalau ancamannya adalah
adanya master data yang tidak akurat atau tidak valid, ya berarti ada 3 pengendalian yang dapat ditawarkan. Yang pertama, adanya pengendalian integritas pemrosesan data. Ini dulu sudah pernah kita bahas nih di bab sebelumnya, bahwa artinya perusahaan itu harus bisa menerapkan suatu pengendalian yang bisa menjamin bahwa integritas pemrosesan data itu terjaga, sehingga ketika data itu diproses menggunakan SIA, berarti nanti menghasilkan informasi yang akurat. Kemudian yang kedua, 1.2, pengendaliannya adalah adanya pembatasan akses terhadap master data. Ini menjadi penting karena siapa tahu ancaman data yang salah ini terjadi karena ada orang yang dengan sengaja dia masuk ke master data dan sengaja merusak data yang ada di sana. Maka pengendaliannya harus ada pembatasan akses yang ketat untuk master data. Ini berkali-kali sudah kita bahas juga, misalnya tidak semua karyawan akan bisa mendapatkan hak akses untuk mengakses master data perusahaan. Kemudian pengendalian yang ketiga untuk ancaman yang pertama misalnya adalah review all changes to master data. Jadi perusahaan menerapkan pengendalian dalam bentuk melakukan review terkait dengan semua perubahan yang terjadi pada master data, sehingga nanti akan terlihat ketika datanya itu keliru akan kelihatan kelirunya di mana dan kenapa. Kemudian misalnya contoh yang lain ya, ancaman yang ketiga nih, loss or destruction of data. Ini kan juga sering dihadapi ya. Perusahaan itu menghadapi ancaman datanya hilang atau rusak. Nah, maka pengendaliannya adalah backup and disaster recovery procedures. Jadi pengendalian untuk ancaman yang ketiga adalah perusahaan harus mencadangkan secara rutin data-data penting mereka. Backupnya harus rutin. Kemudian kalau ternyata perusahaan juga menghadapi ancaman data itu hilang karena bencana, ya harus ada prosedur pemulihan pasca bencana. Jadi misalnya kalau nanti sampai ada bencana yang dialami perusahaan dan datanya hilang, perusahaan harus bisa langsung mengambil langkah-langkah strategis. Apa yang harus dilakukan pasca bencana itu terjadi. Oke, kita masuk ke sini. Ini aktivitas utama yang pertama. Maka di sini disebutkan, the revenue cycle begins with the receipt of orders from customers. Jadi siklus pendapatan itu diawali dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Nah, kenapa disebut sales order? Karena pesanan dari pelanggan inilah nantinya yang akan dicatat oleh perusahaan sebagai pesanan penjualan. Ada 3 aktivitas utama untuk pencatatan pesanan penjualan. Aktivitas yang pertama adalah taking the customer's order. Jadi ceritanya perusahaan akan mencatat adanya pesanan dari pelanggan. Kemudian yang kedua, checking and approving customer credit. Setelah pesanan dari pelanggan itu dicatat, maka aktivitas berikutnya adalah perusahaan akan ngecek dulu nih, kreditnya customer masih memenuhi atau tidak. Kalau iya, kemudian di-approve atau disetujui. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah memeriksa ketersediaan dari inventory atau sediaan barang. Nah, checking inventory ini menjadi penting. Kenapa? Jangan sampai nanti pesanan penjualan ini sudah disetujui, kredit disetujui, ternyata barangnya jumlahnya kurang. Nah, ini akan jadi masalah nanti. Maka checking inventory ini menjadi penting. Nah, ini level 1 di FD-nya. Jadi kalau tadi sudah ada konteks diagram, kemudian ada diagram level 0, sekarang ini contoh diagram level 1 untuk aktivitas rinci, yaitu pencatatan pesanan penjualan. Oke, kalau tadi saya mengatakan aktivitas utamanya ada 3, itu ini. Kemudian bisa ditambahkan satu lagi, yaitu merespon request-nya pelanggan tadi. Jadi ceritanya
ketika customer itu memasukkan pesanannya, ya, kita kan mencatat pesanan penjualan di sini nih. Kemudian kita ngecek kreditnya masih memenuhi atau tidak batas kreditnya. Kredit disetujui, berarti pesanan oke. Kemudian kita cek ketersediaan barangnya, ada atau tidak. Ini nanti kita cek dari database inventory. Kalau iya, maka kita respon ke pelanggan bahwa proses pesanan yang dia masukkan ke kita itu sudah diproses. Ini aktivitas-aktivitas yang muncul dalam pesanan penjualan. Nah, hati-hati di sini, ini entitas customer, ini database customer, ini beda ya. Jadi, kita mendapatkan order dari entitas customer, kemudian nanti ketika kita mencatat pesanan penjualan, kita akan melihat atau mengambil data pelanggan dari database untuk kemudian mencatat pesanan penjualan itu. Nah, ini contoh tampilan sistem pesanan penjualan. Tampilan dokumennya seperti ini kira-kira. Biasanya setiap software akuntansi atau software ERP itu konten utamanya sama, tinggal nanti divariasi di beberapa bagian saja. Oke, kemudian kita lihat nih, apa saja ancaman yang muncul ketika kita memproses pesanan penjualan. Yang pertama, adanya order yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, ini pengendaliannya ada dua. Yang pertama adalah adanya pengendalian data entry edit. Jadi, bisa jadi order itu tidak akurat atau tidak lengkap karena datanya keliru misalnya. Maka harus ada pengendalian untuk entry data. Kemudian sama seperti tadi, bisa jadi juga data ordernya itu tidak lengkap atau tidak akurat karena ada orang yang mengubah-ubah data secara sengaja, maka pengendaliannya adalah pembatasan akses terhadap master data. Kemudian adanya order yang tidak valid, maka pengendaliannya adalah bisa menggunakan tanda tangan atau otorisasi, itu sebagai bagian dari validasi order. Kemudian uncollectible accounts atau adanya akun kredit yang nantinya tidak dapat ditagih, maka pengendaliannya adalah menggunakan batas kredit. Jadi misalnya gini, pelanggan kalau tidak diberi batas kredit, maka nanti dia bisa seenaknya mengorder barang dari kita. Akibatnya apa? Akibatnya nanti tagihan ke dia akan menjadi semakin banyak. Dan kalau tidak diberikan batas kredit, maka nanti bisa jadi dia tidak akan bisa membayar tagihan itu. Muncullah uncollectible accounts. Maka pengendalian kredit limit atau batas kredit itu sebenarnya untuk mengurangi terjadinya hal seperti itu. Kemudian yang kedua, pengendaliannya misalnya adalah specific authorization to approve sales to new customers or sales that exceed customers credit limit. Jadi ada otorisasi khusus nih. Otorisasi khusus kan kemarin sudah kita bahas ya. Otorisasi khusus adalah otorisasi yang hanya bisa diberikan oleh manajer misalnya. Nah, maka untuk menghindari terjadinya uncollectible account bisa diberikan pengendalian berupa kalau misalnya terjadi transaksi penjualan untuk customer yang baru yang belum pernah bertransaksi dengan kita, berarti nanti yang tanda tangan dokumen penjualan adalah manajer. Kemudian atau yang kedua, manajer juga bisa tanda tangan penjualan kalau misalnya nilai penjualannya itu melebihi batas kreditnya pelanggan. Jadi nanti ada pihak yang bertanggung jawab di sini. Oke, kemudian pengendalian yang ketiga menggunakan daftar umur piutang. Ini harusnya sudah kalian pelajari di akuntansi pengantar. Contohnya seperti ini. Jadi untuk mengurangi terjadinya
piutang yang tidak tertagih, maka harus atau idealnya menggunakan daftar umur piutang, sehingga nanti akan bisa terlihat nih piutang setiap customer itu jangka waktu jatuh temponya kapan. Oke, kemudian kembali ke sini, ancaman berikutnya stock outs or excess inventory. Stock outs itu berarti sediaannya tidak memenuhi jumlahnya. Kalau excess inventory itu berarti jumlah barangnya, jumlah persediaannya terlalu berlebihan. Nah, maka untuk ancaman ini pengendaliannya ada 5. Ada perpetual inventory control system, ini harusnya juga sudah kalian pahami di akuntansi keuangan. Jadi idealnya penghitungan fisik, penghitungan persediaan itu menggunakan perpetual, kemudian menggunakan barcode atau RFID untuk mengidentifikasi sediaan atau inventory ya. Bisa menggunakan salah satu dari dua ini. Barcode itu berarti yang seperti yang ada di minimarket itu menggunakan kode batang, kemudian nanti di-scan dengan barcode reader. Atau kalau pakai yang teknologi baru itu menggunakan RFID, Radio Frequency Identification. Cara kerjanya sedikit berbeda tetapi prinsipnya sama. Kemudian ada training juga untuk untuk menambah pengetahuan karyawan terkait dengan sediaan. Silahkan dibaca di buku, itu sudah dijelaskan secara panjang lebar. Kemudian periodic physical counts of inventory, penghitungan fisik persediaan secara periodik untuk menghindari terjadinya dua hal ini. Kemudian yang kelima bisa menggunakan forecast ya. Ini sudah kalian pelajari di manajemen operasi ya, beberapa waktu yang lalu atau di penganggaran. Jadi idealnya agar jumlah stok kita itu pas, tidak kurang dan tidak terlalu berlebihan, maka bisa menggunakan forecasting penjualan. Kira-kira di tahun depan atau di periode berikutnya ini kita mau menjual berapa banyak barang kan gitu. Kemudian ketika kita melakukan transaksi, melakukan aktivitas pesanan penjualan, juga ada ancaman kehilangan pelanggan, loss of customers. Maka pengendaliannya gimana? Ingat di kelas SIM kita sudah bahas CRM system ya, Customer Relationship Management. Ya, misalnya disediakan layanan customer service 24 jam online dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita bisa membina relasi kita dengan pelanggan sehingga pelanggan itu akan loyal dengan kita. Maka ancaman loss of customers itu akan semakin berkurang terjadinya. Itu terkait dengan sales order. Nah, aktivitas basic yang kedua adalah shipping atau pengiriman. Di sini asumsinya pesanan penjualan tadi sudah beres, barang sudah ada, kemudian akan kita kirimkan kepada pelanggan. Maka di sini penjelasannya, the second basic activity in revenue cycle is filling customer orders and shipping the desired merchandise. Jadi dalam rangka memenuhi pesanan dari pelanggan, maka kita kirimkan barang kepada pelanggan. Nah, siapa yang nanti akan terlibat di aktivitas ini? Maka ada dua bagian, ada dua departemen dari perusahaan yang akan terlibat dalam aktivitas yang kedua ini, yaitu bagian gudang, karena nanti bagian gudanglah yang bertugas untuk memilih dan menentukan barang apa yang akan dikirim dan bagaimana pengemasannya atau packingnya. Kemudian bagian pengiriman itu nanti tugasnya adalah mengirimkan barang yang sudah dipilih oleh bagian gudang tadi. Maka secara ringkas, shipping ini ada dua aktivitas utama, picking and packing the order, yang kedua shipping the order. Nah, ini level satunya ya, shipping. Dari sales order masuk ke pick and pack. Pick and pack itu artinya, pick berarti bagian gudang akan menentukan nih barang mana yang mau dikirim. Kemudian kalau pack itu berarti barang yang sudah ditentukan tadi kemudian akan dibungkus, akan di-packing sedemikian rupa. Intinya kalau packing barang ya harus aman, ya kan? Maka bisa jadi nanti kalau barang-barang yang butuh pengemasan khusus, nah itu harus diperhitungkan juga sebelumnya bagaimana cara mengemasnya kan gitu toh.
misalnya yang dikirim adalah cairan-cairan berbahaya atau cairan kimia, maka kan tidak bisa sembarangan dalam membungkusnya, harus ada pengemasan secara khusus. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Oh ya, kalau kalian lihat di level 1 ini, data flow diagram, ada segitiga. Segitiga itu artinya ancaman nomor berapa, maka nanti tinggal dicocokkan di tabel. Misalnya, di sini pick and pack, segitiganya ada 2, 10 dan 11. Berarti di tabel ini ancamannya nomor 10 dan nomor 11. Pengendaliannya 10 dan 11 juga. Oke, ini ceritanya dari sales order nanti ada picking ticket. Picking ticket ini yang nanti akan digunakan sebagai dasar bagi bagian gudang untuk mengambil barang yang akan dikirim. Kemudian kalau sudah dikemas, maka goods and picking ticket ini akan masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu pengiriman barang. Sales order juga akan masuk ke sini, karena nanti ketika akan mengirimkan barang harus dilihat lagi sales ordernya apa, agar tidak salah ngirim, kan gitu ceritanya. Nah, maka untuk aktivitas yang kedua, pengiriman barang ini database yang terkait ada 3, database sales order untuk melihat sales order yang mana yang akan dipenuhi pengirimannya, kemudian database inventory untuk karena nanti kalau barang itu keluar berarti ada persediaan yang berkurang kan gitu ya. Kemudian database pengiriman ini juga menjadi penting karena perusahaan akan menentukan nih ngirimnya pakai apa dan lain sebagainya. Oke, ini level satunya untuk shipping. Nah, kita kembali ke tabel ini. Ini ancaman dan pengendalian untuk aktivitas shipping. Tadi pick and pack, ancamannya 2 ini, picking the wrong items or the wrong quantity, dan theft of inventory. Sementara ketika shipping, ancamannya juga 2, theft of inventory dan shipping error. Oke, maka kita coba lihat beberapa ya. Coba kita lihat untuk yang nomor 10 nih. Ternyata ketika pick and pack, ancamannya adalah perusahaan itu akan menghadapi ancaman mengambil barang yang salah atau mengambil barang yang benar tapi jumlahnya salah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Terus gimana pengendaliannya? Sama seperti tadi, bisa pakai barcode. Kalau pakai barcode kan jelas nggak mungkin salah barangnya. Atau pakai RFID sama juga kan itu ya. Begitu di scan barangnya jelas apa yang akan diambil. Kemudian pengendalian yang kedua adalah melakukan pencocokan atau rekonsiliasi antara picking list dengan sales ordernya. Jadi direconcile di sini. Apakah barang yang muncul tertulis di packing list itu sudah sama dengan sales order termasuk kuantitasnya, karena nanti kuantitas akan muncul di sales order. Nah, 2 pengendalian ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya pengambilan barang yang salah atau jumlah barang yang salah. Kemudian ancaman yang 11, pencurian sediaan. Ini konteksnya persediaannya masih ada di gudang ya. Maka ancamannya pencurian. Ini bisa terjadi. Kenapa? Ya kalau barang itu masih di gudang kan bisa dicuri oleh siapapun kan gitu. Maka pengendaliannya misalnya yang pertama adanya pembatasan akses fisik terhadap inventory. Tidak semua karyawan boleh masuk ke gudang persediaan. Yang bisa mengakses hanya karyawan bagian gudang. Kemudian pengendalian yang kedua, documentation of all inventory transfer. Jadi setiap kali ada perpindahan sediaan harus didokumentasikan secara lengkap. Contoh misalnya, ada barang yang harus dikirim. Berarti kan barang itu akan keluar dari gudang, masuk ke bagian pengiriman. Nah, ketika terjadi hal seperti ini harus ada dokumentasi yang lengkap yang menunjukkan berapa jumlah barang dan barang apa yang dikeluarkan dari gudang menuju ke bagian pengiriman. Maka di sini pemahaman yang harus kalian miliki adalah meskipun perpindahan barang itu internal hanya terjadi di dalam perusahaan, tetap harus ada dokumentasi yang lengkap. Ini sebagai pengendalian agar tidak terjadi pencurian persediaan.
Kemudian sama seperti di atasnya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian bisa menggunakan RFID dan barcode. Jadi nanti bisa dicek secara periodik. Kemudian penghitungan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dengan jumlah yang tercatat. Ini tentunya sudah kalian pahami juga di akuntansi pengantar, bahwa idealnya perusahaan itu harus rutin melakukan stok opnam, penghitungan fisik persediaan, kemudian nanti hasilnya dicocokkan, direkonsiliasi dengan jumlah sediaan yang dicatat. Harus sama di situ. Oke, kemudian untuk pengiriman itu juga ancamannya 2, theft of inventory dan shipping errors. Maka pengendaliannya sama ya seperti tadi ya. Kemudian yang nomor 12, ancaman shipping error itu misalnya ternyata pengirimannya delay atau yang dikirim salah, itu bisa terjadi. Alamatnya keliru, kirimnya double, dan macam-macam. Nah, bagaimana pengendaliannya? Ada beberapa pengendalian di sini, nomor 12, ada 5 ya. Untuk mengurangi terjadinya kesalahan pengiriman, misalnya dilakukan rekonsiliasi, dilakukan pencocokan antara dokumen pengiriman dengan sales order, dengan packing list dan packing slip. Jadi, ada sales order, dokumen pesanan penjualan, kemudian ada packing list tadi, daftar yang berisi inventory apa yang harus di-pick, yang harus diambil oleh bagian gudang untuk dikirimkan nantinya. Kemudian ada packing slip. Packing slip itu kalau kalian pernah mengirim barang, di atas kardusnya, di atas paketnya, itu kan ada dokumennya. Ya kan, dikirim ke siapa dan lain sebagainya, itu packing slip. Nah, 3 dokumen itu harus dicocokkan dengan dokumen pengirimannya. Kemudian data entry, biar nggak salah ini maksudnya, ya. Karena kan di sini ada wrong address, wrong item ya, wrong quantities. Ini bisa dieliminasi dengan menggunakan data entry secara otomatis. Kemudian menggunakan ERP system untuk mencegah terjadinya duplikasi pengiriman. Jadi SAP itu bisa digunakan untuk kontrol agar kita tidak ngirim barang yang sama 2 kali ke customer yang sama. Nah, itu tentang shipping. Oke, kemudian aktivitas yang ketiga ini tentang billing. Ya. The third basic activity in the revenue cycle involve billing customer. Jadi aktivitas yang ketiga, atau kalau di gambar 12-3 itu yang 3.0, ya di level 0, ya, adalah penagihan kepada pelanggan. Ada 2 aktivitas sebenarnya di sana, di gambar 12-14 ini ya, kalau kita bicara billing. Yang pertama adalah invoicing. Invoicing ini membuat faktur untuk nanti dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian mengupdate account receivable. Artinya apa? Ketika kita sudah membuat faktur, maka di situ kita akan mengakui adanya piutang. Berarti kalau ada piutang baru, maka harus diupdate di akun piutang dagang, termasuk diupdate ke buku besar pembantu dan lain sebagainya. Nah, maka aktivitasnya ini, sales order tadi yang pertama, shipping yang kedua, masuk ke sini semua. Dari sales order, dari packing slip, nanti akan digunakan sebagai dasar untuk membuat faktur, sehingga nanti jumlah yang ditagihkan ke pelanggan itu akan sama dengan sales ordernya. Kalau sudah membuat faktur, maka nanti kita sudah bisa mengakui adanya penjualan, maka tinggal kita masukkan ke dalam sistem pelaporan dan buku besar. Kemudian aktivitas yang kedua dari invoicing ini, maka masuk ke yang aktivitas yang kedua, yaitu memperbarui account receivable. Jadi database customer nanti akan diperbarui, piutangnya siapa yang bertambah, kemudian akan diperbarui juga di laporan keuangan dan buku besarnya, termasuk ke buku besar pembantu yang tadi saya sampaikan. Nah, ancamannya apa? Untuk billing atau penagihan kepada pelanggan ada beberapa ancaman. Nomor 13 dan 14 itu biasa terjadi pada saat pembuatan faktur, yaitu failure to bill dan billing error. Gagal menagih dan kesalahan penagihan. Sementara untuk yang ancaman nomor 15 dan 16 itu biasa terjadi pada saat kita akan memperbarui piutang dagang, yaitu
posting error in account receivable, jadi salah posting di account receivable-nya, kemudian kredit memo yang tidak valid. Kredit memo ini nanti akan digunakan kalau misalnya ada barang yang kita kirim ke pelanggan dan sampai di sana barangnya rusak, berarti kan akan ada retur. Nah, nanti ketika ada retur dari pelanggan ke kita, berarti nanti akan ada kredit memo yang digunakan untuk mencatat berapa jumlah dan nilai barang yang dikirim balik ke kita yang diretur. Efeknya apa? Efeknya kalau nanti ada kredit memo, ada retur dari pelanggan, berarti nilai piutang pelanggan harus berkurang sebesar nilai returnya. Nah, ini juga harusnya sudah kalian pahami di akuntansi pengantar dan di akuntansi keuangan. Oke, kita coba lihat 13-14 dulu untuk aktivitas invoicing. Gagal menagih, failure to bill, ini ada dua pengendalian, separation of billing and shipping function. Jadi harusnya ada pemisahan tugas antara fungsi penagihan dengan fungsi pengiriman agar tidak terjadi fraud di sana. Kemudian yang kedua, adanya rekonsiliasi, pencocokan dokumen antara invoice dengan dokumen pesanan penjualan dengan ticking tiket serta dokumen pengiriman untuk memastikan bahwa nilai yang ditagih itu benar. Kemudian kalau kesalahan billing error, ini pengendaliannya ada 4, configuration of system to automatically enter pricing data. Jadi sistemnya diset agar ketika kita mencatat membuat invoice, harganya langsung otomatis muncul. Ini bisa dengan cara misalnya dibuat link antara sales order dengan invoice, sehingga nanti harganya sama. Kemudian restriction access to pricing master data, ini sama, bisa jadi kesalahan ini terjadi karena ada yang mengutak-atik data masternya, maka harus ada pembatasan akses terhadap data master untuk harga barang. Kemudian gunakan juga pengendalian data entry untuk memastikan agar yang diinput ke dalam sistem itu tidak keliru. Kemudian sama seperti tadi, rekonsiliasi dokumen, pencocokan dokumen antara dokumen pengiriman dengan pesanan penjualannya. Itu untuk yang pertama. Oke, kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan updating account receivable, ancamannya ada 2 ya, posting error dan kredit memo yang tidak akurat atau tidak valid. Maka pengendaliannya untuk yang nomor 15, agar tidak terjadi kesalahan posting, ya berarti harus ada data entry control untuk memastikan jumlah yang nanti diposting ke dalam sistem itu benar. Yang kedua, rekonsiliasi of batch total, itu maksudnya adalah dicocokkan lagi piutang yang mau diposting itu nilainya berapa. Kalau misalnya ada batch, ada total yang harus dihitung. Kemudian mailing of monthly statements to customer. Agar tidak salah dalam mengupdate piutang dagang, idealnya setiap bulan pelanggan itu dikirimi laporan bulanan, sehingga dia juga bisa melihat posisi piutangnya dia berapa. Kemudian rekonsiliasi dari subsidiary account to general ledger, ini artinya agar tidak terjadi error saat mengupdate piutang dagang, maka dilakukan pencocokan antara buku besar pembantu piutang dengan general ledger-nya. Ini sudah saya coba jelaskan ya di bab-bab awal dulu ya, bagaimana caranya membuat subsidiary accounts dan general ledger, buku besar dan buku besar pembantu. Oke, kemudian untuk ancaman yang kedua, inaccurate or invalid credit memo, adanya kredit memo yang ternyata tidak akurat, tidak valid. Maka pengendaliannya yang pertama, segregation of duties of credit memo authorization from both sales order entry and customer account maintenance. Jadi harus ada pemisahan tugas antara orang yang mencatat atau yang mengurusi otorisasi kredit memo, harus berbeda dengan orang yang mengurusi pesanan penjualan, dan juga harus berbeda dengan orang yang mengurusi akun piutang pelanggan. Kenapa? Kalau ini digabungkan, 3 hal ini dikerjakan satu orang, maka kemungkinan fraudnya besar sekali. Misalnya, saya bisa aja, misalnya saya punya jobdesk 3 ini gitu ya. Maka saya bisa melakukan fraud, yaitu
dari sales order yang ada kan sudah diupdate nih piutangnya, ya kan, nanti sales order invoice kan diupdate ya. Saya bisa mengakses ke customer account maintenance. Nah, kemudian nanti saya buat kredit memo yang tidak valid, kemudian nanti piutang si apa namanya, kemudian nanti saya akan bisa mengacaukan, akan bisa membuat fraudulent financial statement untuk laporan penjualan. Jadi harusnya tidak ada retur, ternyata saya buat retur atau yang lain sebagainya. Tetapi intinya ini bisa menyebabkan fraud kalau hanya dipegang oleh satu orang. Kemudian yang kedua, configuration of system to block credit memos unless there is either corresponding documentation of return of damaged goods or specific authorization by management. Jadi untuk menghindari terjadinya yang kedua ini, kita bisa mengkonfigurasi sistem untuk memblok memo kredit. Jadi kalau dokumen yang dimasukkan hanya kredit memo doang, tidak akan bisa disimpan dalam sistem, kecuali ada dokumen pendukung lainnya yang benar-benar menunjukkan bahwa memang ada barang yang diretur. Itu pengendaliannya. Oke, kemudian aktivitas yang terakhir adalah cash collection, penerimaan kas ya. Penerimaan pembayaran dari pelanggan. The final step in revenue cycle is collecting and processing payment from customer. Ini langkah terakhir. Aktivitas terakhir dari siklus pendapatan adalah pengumpulan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Atau kalau di level 0 ya 4.0. Ancamannya apa sih? Ada dua ancaman di sana, pencurian kas, pencurian uang ya, dan masalah arus kasnya. Oke, kita coba lihat beberapa. Yang pertama misalnya ancaman cash collection adalah pencurian uang. Maka ada 8 pengendalian di sini. Misalnya yang pertama adalah adanya pemisahan tugas. Karyawan yang mengurusi pembayaran dari pelanggan tidak boleh ngurusi juga kredit memo, tidak boleh ngurusi akun piutang, tidak boleh merekonsiliasi. Kenapa? Kalau dia mengerjakan ini semua, maka dia bisa menggelapkan uang dengan mudah. Maka harus ada pemisahan tugas. Kemudian bisa juga menggunakan EFT. EFT itu Electronic Fund Transfer. Jadi pembayarannya secara elektronik, melibatkan bank secara elektronik juga, sehingga duitnya nggak bisa dicuri. Karena ketika customer membayar, langsung lewat banknya customer, dikirimkan ke banknya perusahaan. Selesai urusannya. Kemudian nanti silakan dicek sendiri untuk yang lainnya. Kemudian ada masalah aliran kas, ini yang tadi. Bisa jadi ternyata penjualan kredit ya, piutang ini ternyata nanti berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Misalnya ternyata yang ditagih tidak segera membayar, berarti kan akan mempengaruhi arus kasnya. Artinya harusnya perusahaan sudah bisa menerima sejumlah uang dari pelanggan, tetapi karena tidak segera dibayar, maka perusahaan tidak bisa mendapatkan sejumlah uang itu. Akhirnya arus kasnya terganggu. Maka pakai lockbox arrangement atau credit card itu bisa. Ini seperti yang tadi dijelaskan ya. Kalau pakai EFT kan berarti pembayarannya pasti diterima karena melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, discounts for prompt payment by customer. Jadi agar customer itu mau membayar tidak telat, bisa gunakan diskon. Misalnya kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka dia bisa dapat diskon 2%. Nah, ini kan menarik minat bagi pelanggan, karena akhirnya nanti yang dia bayarkan tidak full, sehingga bayarnya tidak akan tertunda-tunda. Kemudian yang ketiga, menggunakan cash flow budget. Ini contohnya seperti ini. Jadi ketika membuat anggaran untuk arus kas, perusahaan sudah bisa memetakan, sudah bisa memperkirakan berapa sih kira-kira nanti kas yang akan diterima dan lain sebagainya. Sehingga nanti tidak akan sepenuhnya mengganggu arus kas perusahaan. Karena kan arus kas ini sangat penting juga bagi kelangsungan hidup perusahaan.
Nah, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan untuk bab 12. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi. Jangan lupa dibaca dengan baik untuk materinya. Terima kasih.